Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inta Ramatulaina, NPM 2108226, tugas Basic Endocrine 2, kelas C. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang adipose tissue. Nah, untuk adipose tissue, dia definisinya adalah jaringan adiposa atau lemak tubuh adalah jaringan ikat longgar yang terdiri dari sel-sel lemak adiposit yang terkandung dalam kerangka kolagen. Nah, fungsinya adalah sebagai penyimpanan energi jaringan adiposa putih atau white, penyimpanan energi sebagai trigliserol. Nah, produksi panas, dia juga jaringan adiposa coklat BAT menghasilkan panas tubuh, dia juga untuk organ endokrin, jaringan adiposa memproduksi dan mensekresi hormon seperti leptin, angiotensin, tumor nekrosis, faktor A, TNF-A, interleukin 6, IL-6, resistin fosfatin, dan adiponektin. Hormon-hormon ini mengatur metabolisme, mengontrol asupan nutrisi, dan mengendalikan sensitivitas terhadap insulin. Nah, lalu untuk dukungan mekanis jaringan adiposa yang terletak di bawah kulit dan sekitar organ dalam memberikan dukungan mekanis dan bantalan pelindung organ-organ tersebut. Lalu faktor yang disekresikan dari dan organ yang terlibat, faktor yang disekresikan adalah obat leptin, adiponektin, resistin, habis itu pesawat IL-6, PAI, dan angiotensinogen, FFA, ASP, FAGF, adipsin, gliserol, dan IGF-1. Nah, organ yang terlibat jaringan adiposa terlibat secara dinamis dalam pengaturan fungsi sel melalui jaringan kompleks endokrin. Sinyal berjalan melalui sistem peredaran darah untuk mencapai semua bagian tubuh. Parakrin, sinyal yang dikirim hanya ke sel-sel di sekitar stasiun sel. Dan autokrin hanya di hanya mempengaruhi sel-sel yang bertipe sama yang mempengaruhi respon banyak jaringan termasuk hipotalamus, pankreas, hati, otot rangka, ginjal, endotelium, dan sistem imun. Antara lain sifat sekretori ini telah mendorong pandangan dan jaringan adiposa putih sebagai jaringan endokrin yang sangat aktif. Lalu untuk peran metabolisme utama jaringan adiposa bisa dilihat dari P2-nya, di mana peran metabolisme utama jaringan adiposa dalam keadaan makan, transport glukosa tergantung insulin 4, GLUT 4. Nanti dia melakukan penyerapan glukosa dari aliran darah ke adiposit, lalu terjadinya glikolisis. Nah, dia menghasilkan gliserol 3 fosfat. Nah, substrat yang diperlukan untuk lipogenesis asam lemak dan dari hati yang dibawa oleh protein, yang diperlukan untuk lipogenase asam lemak dari hati yang dibawa oleh lipoprotein berdensitas sangat rendah atau FLDL, yaitu dia dari kolesterol, dan kilomikron dari usus diesterifikasi dengan gliserol 3P untuk membentuk tetesan lipid trigliserol TAG dalam keadaan puasa dan dalam kondisi stres. Lipase peka hormon diaktifkan untuk lipolisis. Beberapa langkah diperlukan untuk menghasilkan gliserol yang bergerak ke hati dan asam lemak. Asam lemak akan dibebaskan. Nah, asam lemak nanti akan dibebaskan. Ini akan dibebaskan bergerak dalam aliran darah ke hati, lalu dan asam lemak ke hati, otot, dan organ lain untuk dioksidasi. Dalam aliran darah, asam lemak segera terikat pada albumin. Nanti dia asam lemak ini dia nanti terikat ke albumin. Ini referensi yang saya gunakan.
Sekian dari presentasi saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.